Yang terhormat Bapak Zulkifli Rais SPD MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengontrolan mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengontrolan mutu. Sebelum kami menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Makfira Septiana, kemudian saya sendiri, Wilda Nurmulia Tamrin, kemudian Nuratifah, kemudian Imam Akbar Mutakin, dan yang terakhir Amalia Sulistianingsih. Adapun materi pada kesempatan kali ini yang akan kami jelaskan yaitu Good Manufacturing Practice atau disingkat dengan GMP. Good Manufacturing Practice atau disingkat dengan GMP adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara yang pertama mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain, kemudian mematikan atau mencegah hidupnya jasad remik patogen, dan yang terakhir mengendalikan proses produksi. Nah, adapun tujuan dari penerapan GMP ini yang pertama menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen. Kemudian yang kedua, mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan, dan yang terakhir meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Nah, itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Imam Akbar Mutakin. Kepada saudara saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Rolling Pedoman Good Manufacturing Practice atau GMP. Pedoman GMP di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M/7/IND/per/7/2010 tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Dalam pedoman tersebut terdapat ruang lingkup pedoman GMP yang harus dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat dikatakan sesuai dengan GMP. Ruang lingkup pedoman GMP antara lain sebagai berikut: lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, karyawan, pengemasan, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, dan yang terakhir pelaksanaan pedoman. Next. Ada 3 tingkatan dalam gradasi Good Manufacturing Practice atau GMP. Yang pertama yaitu persyaratan harus atau SAL adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi keamanan produk secara langsung. Yang kedua yaitu persyaratan seharusnya atau SOL adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang berpengaruh terhadap keamanan produk. Dan yang ketiga yaitu persyaratan dapat atau CAN adalah persyaratan yang mengindikasikan apabila tidak dipenuhi mempunyai potensi yang kurang berpengaruh terhadap keamanan produk. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan dari Saudara Imam Akbar Mutakin. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Makfira Septiana. Kepada Saudari Makfira Septiana saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam good manufacturing practice.
Yang pertama itu aspek lokasi. Kita perlu memperhatikan dalam penetapan letak pabrik atau tempat produksi, dalam mempertimbangkan lokasi dan keadaan lingkungan yang bebas dari sumber pencemaran. Kemudian yang kedua yaitu aspek bangunan. Nah, bangunan dan ruangan dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene. Kemudian mudah dibersihkan, mudah dilakukan kegiatan sanitasi, dan mudah dipelihara. Selanjutnya yaitu perhatikan desain dan tata letak dan struktur ruangan seperti lantai, dinding, atap, dan langit-langit, kemudian pintu, jendela dan ventilasi, permukaan tempat kerja, dan penggunaan bahan gelas. Selanjutnya yaitu aspek fasilitas sanitasi. Nah, fasilitas sanitasi ini pada bangunan pabrik atau tempat produksi dibuat berdasarkan perencanaan yang memenuhi persyaratan teknik dan higiene. Kemudian perhatikan sarana penyediaan air, sarana pembuangan air dan limbah, sarana pembersihan atau pencucian, kemudian sarana toilet, dan sarana higiene karyawan. Aspek selanjutnya yaitu mesin dan peralatan. Mesin atau peralatan yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan didesain, dikonstruksi, dan diletakkan sehingga menjamin mutu dan keamanan produk. Kemudian perhatikan persyaratan dan tata letak mesin atau peralatan dan bahan perlengkapan serta alat ukur. Kemudian aspek selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang dimaksud adalah bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, air, dan BTP. Kemudian perhatikan persyaratan bahan dan air. Kemudian aspek yang keenam yaitu pengawasan proses. Untuk mengurangi terjadinya produk yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, perlu tindakan pencegahan melalui pengawasan proses. Kemudian pengawasan proses dimaksudkan untuk menghasilkan pangan olahan yang aman dan layak dikonsumsi. Terus perhatikan pengawasan bahan, pengawasan terhadap kontaminasi, dan pengawasan proses khusus. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Makfira Septiana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya yaitu Saudari Nuratifa. Kepada Saudari Nuratifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Aspek good manufacturing praktis selanjutnya yaitu produk akhir. Pada aspek ini diperlukan spesifikasi produk akhir untuk mengetahui apakah produk sudah sesuai dengan persyaratan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga perlunya memperhatikan persyaratan produk akhir yang ada. Aspek selanjutnya yaitu laboratorium. Nah, adanya laboratorium memudahkan industri mengetahui secara mutu bahan dan produk, sehingga ketersediaan laboratorium ini sangatlah diperlukan. Kemudian memperhatikan kepemilikan produk dan cara berlaboratorium yang baik. Untuk perusahaan-perusahaan besar tentu sudah memiliki laboratorium sendiri, dan untuk perusahaan mikro atau menengah dapat menggunakan laboratorium yang di luar perusahaan atau di luar pabrik untuk tetap melakukan pengujian terhadap produk apakah sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Aspek selanjutnya yaitu karyawan. Pada aspek ini kita perlu memperhatikan higiene dan kesehatan karyawan yang baik untuk memberikan jaminan tidak mencemari produk, sehingga diharapkan karyawan-karyawan yang dipekerjakan tidak dalam kondisi sakit serta menggunakan APD yang baik untuk menjamin kebersihannya. Selain pakaian pelindung, perlunya penanggung jawab pengawasan keamanan pangan. Jadi pada saat pembuatan produk, karyawan perlu diawasi agar kebersihan pangan tetap terjamin. Aspek selanjutnya yaitu pengemasan. Penggunaan pengemasan yang memenuhi syarat akan mempertahankan mutu dan melindungi produk terhadap pengaruh dari luar, sehingga nantinya produk yang dibuat dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini perlunya memperhatikan persyaratan kemasan yang digunakan. Aspek selanjutnya yaitu label dan keterangan produk. Kemasan diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen mengambil keputusan. Biasanya berisi ingredients ataupun tanggal kadaluarsa produk. Jadi pada aspek ini perlunya memperhatikan label produk, label pangan olahan agar dapat dibedakan satu sama lain.
Aspek selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan bahan dan produk akhir dilakukan dengan baik agar tetap aman dan bermutu. Misalnya memperhatikan suhu ruangan penyimpanan dan kebersihan ruangan. Perhatikan cara penyimpanan bahan dan produk akhir, penyiapan bahan berbahaya, penyimpanan wadah dan pengemasan, penyimpanan label, penyimpanan mesin atau peralatan produksi. Kemudian aspek selanjutnya yaitu pemeliharaan dan program sanitasi. Pemeliharaan dan program sanitasi terhadap fasilitas produksi dilakukan secara berkala untuk menghindari kontaminasi silang, sehingga apabila terjadi kerusakan produk atau bahan tidak mempengaruhi yang lainnya. Adapun hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pemeliharaan dan pembersihan, prosedur pembersihan dan sanitasi, program pembersihan, serta program pengendalian hama. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi penjelasan dari Saudari Nur Latifah. Selanjutnya kepada Saudari Amelia Sulistianingsih, saya persilakan untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu aspek pengangkutan. Pengangkutan produk akhir membutuhkan pengawasan untuk menghindari kesalahan yang mengakibatkan kerusakan dan penurunan mutu. Kemudian memperhatikan persyaratan wadah dan alat pengangkutan, pemeliharaan wadah dan alat pengangkutan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu dokumentasi dan pencatatan. Perusahaan yang baik melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses produksi dan distribusi. Kemudian memperhatikan dokumentasi atau catatan yang diperlukan. Aspek selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan dan pembinaan merupakan hal yang penting dalam melaksanakan sistem higien. Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap karyawan merupakan ancaman terhadap mutu dan keamanan produk. Kemudian pembina dan pengawas harus mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktek izin pangan. Kemudian memperhatikan program pelatihan atau dasar-dasar izin, faktor-faktor penyebab penurunan mutu dan tidak aman, faktor-faktor penyebab penyakit dan keracunan, prinsip dasar pembersihan dan sanitasi, dan penanganan bahan dan pembersihan. Aspek selanjutnya yaitu penarikan produk. Penarikan produk merupakan tindakan menarik produk dari peredaran. Penarikan dilakukan apabila produk diduga penyebab timbulnya penyakit atau keracunan. Kemudian diperhatikan tindakan penarikan produk. Aspek yang terakhir yaitu pelaksanaan pedoman. Perusahaan seharusnya mendokumentasikan pengoperasian program GMP. Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas sumber daya untuk menjamin penerapan GMP. Karyawan sesuai fungsi dan tugasnya harus bertanggung jawab atas pelaksanaan GMP. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.